Detektif Juliari Batubara resmi ditahan KPK seusai diperiksa secara intensif di KPK sejak Minggu dini hari. KPK menahan Juliari Batubara selama 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan. Setelah diperiksa selama 3 jam, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Afizo Nasardi, langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tim penyidik pidana khusus. Bupati Manggarai Barat, Agustinus Cihadula bersama 16 orang lainnya Kamis siang tadi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengalihan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan total kerugian mencapai 3 triliun rupiah. Apa itu KKN? KKN adalah singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya yaitu kolusi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Kemudian yang terakhir, nepotisme. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Sila-sila Pancasila terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk sila yang pertama, yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah berbohong kepada Tuhan. Kemudian sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja kita telah melanggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan melakukan korupsi dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan hal ini akan menjadi Indonesia menjadi kurang harmonis. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Kemudian untuk sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, juga karena ketidakadilan terhadap negara sendiri, karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri, tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan. Kesimpulan, sebagai warga negara yang baik, kita harus membiasakan jujur dalam segala hal, karena berbohong sekecil apapun akan menimbulkan kebohongan-kebohongan lainnya.